Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kebanggaan Jin dan Malaikat. Dengan jumlah penonton mencapai ratusan juta, akan tetapi penontonnya tidak pernah dihitung oleh pihak YouTube, karena yang dihitung cuman penonton manusia saja. Kali ini saya akan meringkas alur cerita Blitzenen Kessenhen. Kisah dimulai dari ketika Raja Quincy yang telah terkurung selama 900 tahun akhirnya mendapat kebebasan. Raja Quincy mendapatkan kesadarannya setelah 90 tahun, kemudian mendapatkan kekuatannya setelah 9 tahun, lalu setelah 9 bulan lahiran itu bagi wanita yang sedang hamil ada suaminya. Episode kedua dimulai dari kisah masa lalu dan kenangan-kenangan Raja Quincy Yewatch. Ichigo bersama rekan-rekannya sedang menuju istana kerajaan di atas pintu utama untuk menghentikan Yewatch yang sudah masuk dan mengalahkan divisi Zero di istana kerajaan. Di Sereti Soul Society, tempat para shinigami terlihat porak-poranda setelah terkena invasi para Quincy. Akan tetapi, tiba-tiba ada gempa yang membuat para shinigami merasa kebingungan apa yang sudah terjadi. Bahkan, gempa pun terasa di dunia manusia tempat tinggal asal Ichigo. Dan benar saja, jika Yewatch sudah berada di tempat Raja Jiwa untuk segera mengakhiri kehidupan Raja Jiwa. Akan tetapi, tiba-tiba, Ichigo bersama rekan-rekannya tepat waktu untuk menghalau Yewatch. Ternyata, kedatangan Ichigo malah disambut dan ditunggu-tunggu oleh Yewatch Raja Quincy. Tetapi Yewatch berkata dia sudah meramalkan bahwa Ichigo akan menghentikannya. Inoue juga berkata bahwa ada yang aneh terlihat di mata Raja Quincy. Yewatch berkata bahwa mata ini bisa untuk melihat segalanya dan bukti seorang Quincy sejati, bahkan untuk melihat Raja Roh dan masa depan Ichigo. Walaupun jika Ichigo memakai dua Zanpakuto miliknya, tidak ada bisa mengalahkannya. Akhirnya, duel antara keduanya berlangsung sengit. Namun, Getsuga Tensu milik Ichigo sepertinya kewalahan menghadapi pedang milik Yewatch. Setelah Ichigo menahan dan membuat serangan balik, akhirnya Yewatch terkapar terkena serangan dari Ichigo. Ternyata itu karena Yewatch belum menggunakan matanya dan kekuatannya. Ia hanya menguji kekuatan baru Ichigo. Setelah Yewatch menggunakan kekuatan dari matanya, Ichigo benar-benar kewalahan karena Yewatch bisa satu langkah bisa membaca gerakan dan serangan dari Ichigo, sedangkan Ichigo tidak bisa membaca gerakannya. Lalu Ichigo pun terkena serangan Yewatch dan terkapar begitu saja. Kembali di Soul Society, Shinigami Rukia dan Renji merasakan guncangan yang belum juga berhenti. Bahkan guncangan ini dirasakan di seluruh penjuru Sereti Soul Society. Tapi para kapten dan wakil kapten belum juga mengetahui apa penyebab dari guncangan ini. Kembali di pertempuran Ichigo dan Yewatch bahwa kemusnahan para Quincy disebabkan oleh Raja Roh. Padahal Raja Roh tahu tapi malah meninggalkan para Quincy. Bahkan para Quincy hampir punah 2 kali karena tidak cocok dengan sistem dunia yang sekarang dibentuk. Di dalam laboratorium Sereti, Kapten Urahara berkata bahwa jika Raja Quincy menyerbu istana kerajaan, berarti hanya ada satu alasan, yaitu membunuh Raja Roh. Di istana kerajaan, Yewatch berkata bahwa dia akan menciptakan tatanan dunia baru seperti Sunda Empire. Lalu Ichigo pun kembali berusaha berdiri untuk menghadapi Yewatch dengan 2 pedang Zanpakuto miliknya. Dia pun berkata akan menghentikan Yewatch untuk melindungi Soul Society, dunia manusia dan Uso Mundo dan semuanya. Tapi Yewatch berkata bahwa darah Quincy di tubuh Ichigo tidak akan pernah memaafkan Raja Roh. Tiba-tiba Ichigo menyerang dibantu dengan jurus penyembuh milik Inoue, wanita kesukaanku, maksudnya wanita buhay, maksudnya cewek seksi, baik hati, bijaksana dan tidak sombong. Kembali di Soul Society, Renji berpikir bahwa divisi Zero sepertinya sudah musnah, tapi dilihat dari tekanan roh yang dirasakan sepertinya di sana masih ada yang hidup. Tapi Shinigami Rukia mempunyai firasat buruk dan berharap Ichigo dan lainnya baik-baik saja di sana.
Renji pun berkata bahwa kita harus percaya pada mereka. Sama halnya kita harus percaya bahwa makan bergizi dari pemerintah bagi anak-anak sangat membantu sekali bagi perkembangan anak-anak, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Akhirnya para kapten dan wakil kapten tiba di laboratorium milik Kapten Kurosuchi dan disambut oleh Kapten Urahara. Kapten Urahara berkata sepertinya guncangan ini disebabkan oleh keselamatan Raja Roh. Kembali ke pertarungan Ichigo dan Yewot, mereka pun sempat saling beradu mulut. Yewot pun berkata bahwa dia sudah meramalkan mereka dan tepat di belakang Yewot ada Raja Roh. Dan terlihat Ichigo berusaha mencabut pedang yang telah menusuk Raja Roh. Akan tetapi setelah tercabut dengan tangannya, tangan kanan Ichigo terdapat aliran kuat Quincy. Lalu Ichigo menyerang Raja Roh yang seharusnya ia lindungi. Akhirnya tebasan pedang dari Ichigo mampu memotong Raja Roh. Yewatch berkata bahwa inilah keinginan darah Quincy yang ada dalam diri Ichigo dan tahu bahwa Ichigo yang nantinya akan membunuh Raja Roh itu sendiri tepat di depan mata Yewatch tanpa menggunakan tangan Yewatch. Itulah masa depan yang terjadi. Akhirnya keseimbangan di tiga dunia menjadi tidak stabil dan guncangan pun bertambah kuat seiring tertebasnya Raja Roh. Akankah Raja Roh langsung mati atau seperti apa? Kapten Urahara berkata dari guncangan ini lama-lama bisa mengakibatkan Soul Society, Bujo Mundo dan dunia manusia bisa musnah. Dan episode 2 pun berakhir. Ingat, jika ingin cepat kaya raya hanya ada dua cara. Pertama, bangun waktu subuh. Kedua, orang tua punya tambang emas. Sekian dari saya, nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.